Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Qurrata Ayun. Saya akan memaparkan mengenai simbiosis. Yang pertama yaitu tujuan percobaan, mengidentifikasi simbiosis parasitisme, komensalisme, dan mutualisme di sekitar tempat tinggal. Yang kedua yaitu alat dan bahan. Yang pertama alat tulis, yang kedua tabel pengamatan, dan yang ketiga lingkungan sekitar. Prosedur percobaannya, yang pertama menyiapkan alat tulis dan tabel pengamatan. Yang kedua pergi ke lingkungan di mana tempat makhluk hidup. Yang ketiga mengamati 3 jenis simbiosis makhluk hidup. Yang keempat menuliskan hasil pengamatan dalam tabel semua jenis simbiosis pada makhluk hidup yang diamati. Dan yang kelima menganalisis makhluk hidup dalam semua jenis simbiosis. Hasil pengamatannya, yang pertama yaitu jenis simbiosis parasitisme. Makhluk hidup yang diamatinya yaitu kutu busuk dan manusia. Peranannya, kutu busuk diuntungkan sedangkan manusia dirugikan. Dan jenis simbiosis yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Makhluk hidup yang diamatinya yaitu sirih dan pohon jeruk. Peranannya, sirih diuntungkan sedangkan pohon jeruk tidak dirugikan. Jenis simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis mutualisme. Makhluk hidup yang diamatinya yaitu semut rangrang dan tumbuhan. Peranannya, semut rangrang dan tumbuhan saling menguntungkan. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup di mana yang satu pihak dirugikan dan pihak yang lain diuntungkan. Adanya simbiosis parasitisme sangat diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup organisme di dalam suatu ekosistem. Hubungan antara kutu busuk kulit manusia adalah kutu memperoleh keuntungan mendapat makanan dengan cara menghisap darah dari kulit manusia, sementara manusia dirugikan karena darahnya dihisap, sementara itu kulit jadi terasa gatal dan permukaan kulit menjadi rusak. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan parasitisme antara dua makhluk hidup di mana yang satu mendapat untung sementara yang lain tidak mendapat untung maupun tidak dirugikan. Hubungan antara tumbuhan sirih dengan pohon jeruk merupakan simbiosis komensalisme. Tumbuhan sirih yang merupakan salah satu jenis tanaman yang kerap ditemukan di lingkungan sekitar kita. Dalam hal ini, tumbuhan sirih akan tumbuh dengan cara merambat dan menyesuaikan dengan tanaman yang ditempatinya. Tujuan tumbuhan sirih selanjutnya tidak lain adalah untuk mendapatkan sinar matahari yang memadai agar bisa dilakukan proses fotosintesis pada tumbuhan. Hal ini pastinya akan memberi tambahan keuntungan bagi tanaman sirih, akan tetapi tidak memberi dampak apapun bagi pohon jeruk. Simbiosis mutualisme merupakan suatu interaksi antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Hubungan mutualisme dari semut rangrang dengan tumbuhan. Semut rangrang sering kita jumpai pada tanaman-tanaman buah. Semut ini menguntungkan untuk tumbuhan dikarenakan semut rangrang akan melindungi tumbuhan dari serangan hama yang merusak tanaman. Kemudian semut rangrang memperoleh keuntungan karena dapat membuat sarang pada tumbuhan, sehingga ketika terdapat hama yang menyerang tumbuhan tersebut, artinya hama itu menyerang sarang semut rangrang. Jadi ketika ada hama yang akan menyerang tumbuhan, maka semut rangrang juga akan menyerang balik hama yang menyerang tumbuhan. Kesimpulannya, yang pertama yaitu simbiosis parasitisme merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup di mana yang satu pihak dirugikan dan pihak lain diuntungkan. Contohnya yaitu kutu busuk dan manusia. Yang kedua, simbiosis komensalisme merupakan simbiosis antara dua makhluk hidup di mana yang satu mendapat untung sementara yang lain tidak mendapat untung maupun tidak dirugikan. Contohnya yaitu tumbuhan sirih dengan pohon jeruk. Dan yang ketiga, simbiosis mutualisme merupakan suatu interaksi antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya yaitu mutualisme dari semut rangrang dengan tumbuhan. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.